person. Kisah ini berawal dari seorang pria yang membawa barang-barang pindahannya dengan wajah yang lesu. Pria ini hampir saja terluka akibat pisau pemotong rumput yang tiba-tiba terlepas dan hampir mengenainya. Pria ini adalah Cha Hyun-soo. Dia pindah ke sebuah apartemen pasca kecelakaan yang menewaskan seluruh anggota keluarganya. Hyun-soo sendiri merupakan pria yang penyendiri dan tidak suka keluar dari kamarnya. Seorang satpam menghampiri Hyun-soo sembari meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Hyun-soo masuk ke kamarnya dan kembali menutup diri. Satpam tadi menerima sebuah kotak yang berisi ikan dari salah satu penghuni apartemen. Saat dia membuka kotak yang berisi ikan tersebut, dia tiba-tiba mimisan. Hyun-soo berniat untuk bunuh diri, tapi ia mengurungkan niatnya karena bertemu dengan Lee Eun-yu. Eun-yu yang sedang menari balet tiba-tiba berhenti karena dia menginjak permen karet. Eun-yu menyadari kehadiran Hyun-soo dan dia mengira bahwa Hyun-soo yang telah membuang permen karet itu. Di sisi lain, seorang satpam sedang mengintip kamar Hyun-soo dan kemudian memberikan Hyun-soo sebuah formulir untuk diisi. Di sisi lain, Yoon Ji-soo, seorang penghuni apartemen baru, bertemu dengan seorang wanita yang sedang mendorong kereta bayi. Yoon Ji-soo menyapa wanita itu dan juga bayinya, dan diketahui bahwa wanita itu sudah gila karena ditinggal oleh anaknya tahun lalu. Di sana Yoon Ji-soo bertemu dengan Jung Jae-hon dan menaiki lift bersama. Pyeong Sang-wook memasukkan batang rokok ke dalam mulut seorang pria yang dipenuhi lakban. Seminggu kemudian, Hyun-soo melihat penghuni kamar sebelah tiba-tiba menjadi agresif. Bahkan ia tega membunuh kucingnya sendiri. Tidak hanya itu, hidungnya terus mengeluarkan darah dan diiringi dengan perubahan wajah yang semakin lama semakin mengerikan. Wanita itu juga mendatangi Yoon Ji-soo. Saat Lee Eun-hyuk hendak pergi bekerja, ternyata lift yang akan dia naiki sedang dalam masa perbaikan. Ternyata sosok yang mengejutkan Yoon Ji-soo tadi adalah Pyeong Sang-wook. Pyeong Sang-wook memberitahu Yoon Ji-soo bahwa wanita itu membenturkan kepalanya ke pintu. Di malam yang sama, para penghuni apartemen terjebak karena pintu terkunci dan mereka mencoba untuk membuka pintu dengan paksa. Seo Ye-kyung menyuruh Eun-hyuk untuk menelpon, namun sayang tidak ada sinyal. Hingga akhirnya mereka membobol masuk ruang manajemen. Kim Sok-hyun berhasil menemukan saklar untuk membuka rolling door apartemen. Tanpa disangka, ada sosok tinggi besar sedang berdiri di depan pintu apartemen. Sosok monster itu berhasil masuk ke dalam dan menewaskan satu orang. Lee Eun-hyuk kemudian menyemprotkan alat pemadam api ke monster itu. Dibantu dengan Seo Ye-kyung, akhirnya mereka berhasil menghalau monster itu keluar. Belakangan tidak hanya ada satu monster saja di luar sana, melainkan banyak dengan wujud yang beragam. Hyun-soo melihat keluar jendelanya. Dan tiba-tiba saja hal ini terjadi. Apakah yang akan terjadi dengan Hyun-soo? Apakah dia juga akan menjadi monster? Saksikan di part 2-nya ya semua. Terima kasih.